Maka tagline sementara, ya kamu sepakat. Tagline sementara bukan permanen, supaya lebih indah, supaya lebih nyambung, supaya sifat tolong menolonginya clear. Ya, kalau saya ajak bahasa Kota Serang aja kendor, ya Kecamatan Lorentake jawabnya turun nih. Yang baru baik baru 800 km, yang sedang 5.500 km, yang rusak 3.600 km. Di masih kata masih banyak PR-PR yang memang harus disepakati bersama. Ya, jadi para bapak ibu hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejahtera. Kenapa saya bicarakan? Saya sampaikan kayak tadi, kayak sekarang. Saya berharap musyawarah ini berlangsung, dilakukan, diikuti dengan benar-benar penuh kesungguhan. Di sini apalagi ada wakil-wakil rakyatnya. Ya, senajan dapil walan Cipocok walan tanggal 10 sing hadir perasaan cuma di maning baik. Ya, ya kiai ya. Barang kode pemerintah kira orang bakal lihat. Ya, jadi ya tolonglah musyawarah dengan benar sungguh-sungguh. Silahkan prioritaskan, silahkan anggarkan, cantumkan di program, ya. Karena dari tahapan musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, yang pada akhirnya nanti kita masukkan ke rencana kerja kita. Yang berikutnya, para bapak ibu hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati, sekaligus saya banggakan, yang program-program yang lain, termasuk program tadi waktu jaga, LRA, karena LRA juga tahun 2023 masih ada. Kenapa pemerintah Kota Serang LRA masih tetap diadakan di skala di program unggulan? Karena pemerintah Kota Serang bertujuan bertujuan mengajak mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kesehatan dan betapa pentingnya kebersihan. Sekalipun pelaksanaannya LRA itu bagusnya cuma sebatas sebelum ditilai. Ya, lingkungan resiko aman kok. Lamun durung ditilai kok sibuk. Lurah, RT, RW, belah dicat ada sing lecet dicat maning. Ya, kesuk arep ada penilaian sibuk kok Pak. Umay sing ana depote wis ilang di dalam kabeh. Ya, itu rencana program resiko aman. Sebetulnya program pemerintah Kota Serang bukan itu. Itu buat mengedukasi, membuat seperangsang masyarakat agar masyarakat juga senang dengan kebersihan, senang dengan resik, senang dengan kesehatan, juga asas gotong royongnya tumbuh. Jadi maka diadakanlah program-program lingkungan resikoan aman. Pelaksanaannya jujur kalau boleh dituntut belum maksimal. Bagusnya LRA, bagusnya lingkungan resikoan aman ketika mau ada penilaian, ada bu wali, ada bu wakil, ada tim, semua mau dilatih pot, dilatih SKB alam. Berselesai pun mah nggak ada lagi, bahkan pagar-pagar gunanya pesempak kadang-kadang. Ya, sing pegel kan kadang-kadang lurah, nyili-nyili segala lagi, utang material, ya lah, ngaku yo coba tinggal gendengin kita kadang-kadang. Ya kan, sudahi hal itu. Kita sepakati apapun program pemerintah ini sepanjang emang manfaat buat masyarakat, maka jalankan. Artinya program-program itu harus berkesinambungan. Ya, supaya tingkah laku masyarakat pun juga selalu mengedepankan kebersihan, kebersamaan, dan juga pada akhirnya insya Allah Kota Serang ini saya berharap kalau semuanya sudah rukun, semuanya kebersamaannya sudah sadar, sudah di lingkungan sudah sadar, pembangunan sudah semuanya memahami, mudah-mudahan ke depan Kota Serang menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir aspirasi tadi jembatan Setro, kerasanya itu kewajibannya provinsi ya Pak? Provinsi. Coba tolong Pak PU tengok ke sana, cek kalau ada nggak, kalau nggak ada kita bikin surat lagi. Dan ini terkadang Pak Kiai, kenapa ada keterlambatan? Dilema. Karena Kota Serang ini terkadang terbentur dengan Undang-Undang 23 2014 terkait tentang kewenangan, jangan jauh.
ada pembangun apa area yang ada di kota sini nih, ada wenten sing kebangkening urusan di kewenangan di pusat, wenten sing kewenangan di provinsi juga kota. Ya, untuk setro, kalaupun emang provinsi ya sudah, kita berbuat tenaganya aja di pos dijemput bola. Tapi kalaupun emang itu kewenangan kita kasar provinsi ya, provinsi. Kan kagok, kalau kita yang ngebangun, bukan antuk ya. Jadi oleh karena itu para bapak ibu hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermusyawarah agar ke depan Kota Serang bisa lari ke arah yang lebih baik. Para bapak ibu hadirin sekalian, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Acara Musrenbang RKPD Kota Serang tahun 2023 tingkat kecamatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Ada beberapa sektor mungkin pada tahun ini akan dibangun oleh Dinas PU berdasarkan dari Musrenbang tahun yang lalu, sehingga tahun yang akan datang juga mungkin harus direncanakan lagi di Musrenbang. 3 kelurahan yang akan dibangun nanti di Musrenbang tahun depan. Apa perencanaan yang ada di Musrenbang itu sendiri. Dari Pak Wakil juga mengatakan agak bengong, kurang lebih hanya 15 miliar, cukup tidak 15 miliar itu kan baru rencana. Kalau rencana itu kan biasanya lamunan ataupun perencanaan yang akan dilaksanakan, berarti menghayal dulu, tapi menghayal yang real kan gitu kan. Kalau gedung kelurahannya masih banyak yang rusak, kenapa tidak diprioritaskan pada itu? Nanti kan ada leading sektor SKPD terkait yang akan membangun kan gitu. Tapi kalau nanti tidak tercantum dalam RKPD dan lainnya tidak ada, nanti kami akan dipertanyakan kalau tidak ada kan gitu Pak. Jadi itu perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung. Demikian juga melaksanakan bangunan gedung di sini adalah ada beberapa sektor SKPD yang bisa terkait SKPD itu sendiri, kemudian Perkim ya, dan juga SKPD yang bisa melaksanakan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada program penyelenggaraan dan juga pembangunan jembatan, jalan dan jembatan. Jadi ada 3 program yang ada di PU, di mana pekerjaan yang ada di PU yaitu berupa pembangunan jalan poros ya, demikian juga pembangunan jembatan, atau ada juga pembangunan jalan lingkungan ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa memberikan masukan ataupun usulan apakah termasuk jalan poros atau jalan lingkungan ya, apakah itu nanti melalui pemeliharaan betonisasi atau pembangunan atau lain sebagainya kan itu enggak kan gitu. Nah melalui 3 program ini maka nanti akan dikemas dalam suatu program yang prioritas. Tetapi jangan mentitik beratkan kepada fisik 100%. Harus ada pengembangan pemberdayaan manusianya, pemberdayaan usaha-usaha mikro, pariwisata dan lain sebagainya, itu harus juga diperhatikan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kami di sini hanya akan menerima ataupun memberikan saran. Tadi juga oleh Pak Camat dikatakan atau Pak Wakil jembatan metro yang kami di PU sudah dianggarkan Pak atau Bu. Coba kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu nanti Pak melalui Camat atau Lurah segi aset dan juga kepemilikannya, ataupun kalau asetnya memang itu jalan provinsi, ada yang disebut dengan surat apa yang bisa memberikan kewenangan untuk pembangunan kami. Karena kami di DPA kami pada tahun 2022 sudah dianggarkan ada pembangunan dan sekaligus pengawasan jembatan itu sendiri. Tapi kalau statusnya tidak jelas atau belum jelas administrasi, maka itu akan dilakukan pergeseran. Ya, kami tidak akan lakukan. Ya itu ya kalau provinsi. Jadi kalau misalnya statusnya itu provinsi, walaupun sudah dianggarkan di kami, tadi sudah disampaikan, anggarannya sudah ada di PA, sudah nangkring, tinggal dipresentasikan, mungkin akan kami geser.
Ya. Nah, untuk menggeser ini barangkali kan ada peluang untuk program-program prioritas yang ada di Bapak Ibu wilayahnya, yaitu pembangunan jalan poros mana yang mungkin akan dibangun pada tahun 2022. Mangga Bapak Ibu usulkan poros mana, jalan lingkungan mana yang akan dibangun kan itu, ataupun dipelihara. Ya karena ada di anggaran tahun 2022 ini Pak atau Bu gitu. Ya. Untuk yang lainnya ya nanti pada saat diskusi saja Pak atau Bu, karena waktu juga sudah korek ya, kami diberi waktu yang singkat. Karena musrembang ini bukan hanya memberikan pengetahuan tetapi sifatnya share, juga mengajukan program dan dikoordinasikan kemudian disinkronisasikan dengan berbagai SKNPD sehingga program itu betul-betul sesuai dengan visi misi Pak Wali tahun 2018 sampai tahun 2023 itu tercapai. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya semoga banyak tidak jelasnya sehingga nanti ada beberapa pertanyaan atau banyak pertanyaan sehingga kita sama-sama bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soekarno dari Dinas PUPR yang telah memberikan gambaran paparan materinya. Ternyata ada program 3 besar di PU, yaitu pengelolaan sistem, peningkatan saluran, serta penataan bangunan. Perlu diketahui bersama bahwa nomenklatur terbaru mungkin di PU itu sudah tidak ada lagi nanti surat izin seperti IMB ya Pak ya. IMB, Situ, Siup, TDP, karena nanti satu surat izin, yaitu adalah PBG, persetujuan bangunan gedung. Itu tadi yang beliau sampaikan. Baiklah, untuk materi yang ketiga, narasumber yang ketiga dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan disampaikan kepada Bapak Rafiuddin SEM. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan narasumber, para tokoh masyarakat, RT RW, para lurah yang saya hormati dan saya banggakan pada undangan. Baik, biasa kalau dari kebersihan terakhir, soalnya sampah itu biasanya terakhir gitu, sapu bersih. Kebersihan, visi dan misi Pak Wali Kota itu ajak kendor kalau tidak salah urutan ketiga, pendidikan, kesehatan, dan kebersihan. Tapi disayangkan sekarang ini tentang masalah kebersihan masyarakat itu kayak belum menyadari semua, paling juga berapa persen menyadari. Kami dari Dinas Kebersihan, dari sebetulnya bukan Dinas Kebersihan Pak, artinya di lingkungan hidup, dan juga bukan bidang kebersihan. Di situ bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Cuma ada di Serang saja tuh. Kalau yang lain tuh ada di bidang kebersihan. Padahal di kabupaten ada bidang kebersihan dan RTH, pertamanan. Di kabupaten itu dinas bidang kebersihan dan pertamanan. Kalau di kita masih tetap pengelolaan sampah, makanya bingung. Ada UPT pengelolaan sampah di sana. Jadi belum ini harus ada kajian lagi untuk ke depan gitu. Makanya kegiatan-kegiatan antara bidang pengelolaan sampah dengan UPT pengelolaan sampah itu menjadikan satu gitu Pak ya. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu tentang permasalahan sampah di kita ini sudah luar biasa, sangat viral sekali. Yang mungkin Bapak Ibu mendengar tentang masalah sampah, kita kerjasama dengan Tangsel, mungkin banyak keluhan dari masyarakat, tapi ada untungnya sedikit. Yang tadinya itu kita mempunyai alat berat, infrastruktur rusak, tapi alhamdulillah dengan ada bantuan BenQ dari Tangsel itu sekarang sudah punya sekian.
jalan sudah agak bagus, bantuan pelebaran sudah bagus. Itu rintangan-rintangan paling banyak saya hadapi berapa kali dengan masyarakat demo berapa kali, tapi alhamdulillah menyadari karena kita juga mempunyai bantuan-bantuan dari Tangsel dan juga masyarakat juga mencicipi yang terdekat, dan alhamdulillah menyadari terangkan begitu dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekarang lagi MOU lagi, belum apa mau dilanjutkan atau tidak, nanti kesepakatan kita bersama di sana. Bapak Ibu dah hadirin, dan untuk selanjutnya itu tentang permasalahan sampah yang ada di Kota Serang. Mungkin Kota Serang ini per kecamatan sudah luar biasa, Pak. Kita penanganan sampah di Kota Serang ini khususnya itu baru 57%. Itu. Kalau dulu dinilai itu sampai 60, karena itu sistematisnya seperti itu, estimasi. Karena sekarang sudah ada timbangan, baik dari kabupaten, dari kota sekian, alhamdulillah kita rinci dengan kalkulasi, jadi menurun bukan 60%, jadi 57%. Yang belum tertangani itu 43%, kurang lebih. Gitu. Dan juga kami mempunyai TPS itu yang legal itu baru 90. Di luar TPS liar itu melebihi 100-an. Kita punya armada cuma 34. Kota Serang, sampah Kota Serang itu hampir 837 kubik. Diangkut sama mobil 34. Satu mobil cuma 6 kubik atau 7. Kita bagi ke 34, berarti cuma berapa? Cuma 224 kubik. Gitu. Sedangkan mobil cuma 2 rit, saya paksakan 2 rit, jadi 14 atau 12, sisanya itu kemana? Gitu. Makanya kepada Bapak Ibu hadirin dan Pak Lurah, dengan adanya Undang-Undang Perda nomor 7 tahun 2001 ada pendelegasian Perda pengelolaan sampah, ada pendelegasian di kecamatan atau di kelurahan, dan ikut sertakan RT dan RW. Itu akan ke depan. Sekarang Perda sudah ada, tinggal kita perwal yang akan kita bahas. Itu untuk pendelegasian tentang masalah persampahan. Makanya sekarang ini saya mengajukan kontainer karena saya mengajukan untuk depo-depo yang ada di kecamatan di kelurahan itu kebanyakan yang menolak. Makanya kami inisiatif untuk mengajukan kontainer amrol untuk ditempatkan di kecamatan-kecamatan itu. Dan juga di Ulang Toko ini, alhamdulillah saya juga mengapresiasi dipimpin oleh Pak Dedi, ada bank sampah di sana itu sudah maju. Bahkan sudah pembayaran pajak juga dari bank sampah itu dari sampah. Makanya tolong kepada Pak Lurah, khususnya yang di Baletaga dan Pak Camat, bank sampah yang ada di Ulang Tag ini dipimpin oleh Pak Dedi, Pak Wasit, itu Dewa Ruci kalau tidak salah, itu bank sampahnya itu kemarin juga ke sana. Pak Camat juga sudah tahu, kepala dinas yang baru juga sudah tahu tentang permasalahan sampah yang ada. Itu juga untuk mengurangi sampah-sampah liar atau sampah-sampah yang akan ditampung oleh TPA Cilawung itu juga 0,5% untuk pengurangan sampah yang ada di luar itu. Itu juga sangat mempengaruhi, sangat membantu sekali tentang permasalahan sampah-sampah itu. Makanya nanti Bapak Ibu hadir Pak Camat atau Pak Lurah, nanti apabila persampahan-sampah yang ada di luar, karena untuk program yang tadi disampaikan yang diusulkan itu untuk persampahan tidak ada. Semua itu infrastruktur jalan. Kita sharing nanti apa sih butuhnya Pak Lurah sampah untuk kerjasama. Kami juga mengharapkan, apalagi nanti ada Adipura tingkat nasional. Kami juga tertarik sama masalah Adipura. Mungkin ke depan 2023 itu ada Adipura tingkat nasional. Itu sudah masuk ke kementerian. Mungkin semua OPD akan diundang untuk membahas tentang masalah Adipura tingkat nasional. Untuk
Untuk selanjutnya nanti kita kerjasama, karena kami juga dituntut masalah retribusi sekarang ini. Yang tadinya 5 miliar retribusi persampahan, sekarang sudah 10 miliar. Dari mana itu sampah? Itu sudah bukan PDAD Kota Serang 10 miliar Pak Wasit. Bayangin yang dari 5 miliar, dari 47 naik 5 naik sekarang sampai 10 miliar. Itu dari mana? Itu luar biasa itu untuk membantu PAD. Di sisi lain, kita mempunyai karcis mempunyai itu belum naik. Tahun 2000 Perda nomor 12 tahun 2021 itu tetap penarikan retribusi tidak naik. Seperti pedagang kaki 5 itu 2.000. Rumah biasa itu 5.000. Dan rumah mewah 7.500 itu per bulan. Untuk toko, untuk kantor itu sudah ditentukan. Kantor 150.000. Pertokoan 50.000. Dan juga kantor swasta itu 250.000 itu dan seterusnya. Makanya kami mengharapkan kepada teman-teman Pak Lurah, mengharapkan minta bantuan dan dukungannya untuk membantu menyelesaikan hidup, terutama tentang masalah kebersihan. Kami siap apabila teman lurah membutuhkan, baik itu kerjasama, gotong royong untuk membantu masalah apa, kami siap. Biasanya juga kami kerja 24 jam, tiap hari Sabtu Minggu itu pasti ada yang minta bantuan untuk kerja bakti. Kemarin ada di Triti, tapi alhamdulillah Pak Lurah, saya kesana itu masyarakatnya belum gitu ya, cuma keluarga anggota saya yang turun. Makanya nanti tolong Pak Lurah itu nanti kalau memang itu kerja bakti kita sama-sama dengan masyarakat biar agar menyadari masyarakat tentang kebersihan, karena visi dan misi itu Pak Wali Kota kebersihan itu adalah prioritas ketiga, dan juga bantu masyarakat reduksi perumahan. Kalau artinya nanti kerjasama dengan LH Kota Serang, mudah-mudahan penambahan untuk pendapatan PAD Kota Serang menambah lagi. Barangkali itu Pak Wasit, nanti kita diskusi tentang permasalahan sampah yang ada di Kota Serang. Kita sama-sama untuk membantu Kota Serang biar Kota Serang zero waste, kota bersih, aman dan berbudaya. Kurang lebihnya mohon maaf bila itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rabirin dari Dinas LH Lingkungan Hidup. Tadi sudah beliau paparkan memang permasalahan sampah dari sudut mana saja itu ada kita lihat dan tidak sehat untuk dipandang. Nah juga di samping itu juga beliau harus memberikan PAD atau masukan kepada pemerintah Kota Serang 10M katanya kan begitu ya. Nah tentunya kita juga ada harapan baru dari LH ini. Berdasarkan informasi yang sudah valid di tahun 2022 katanya Pak, pengolahan sampah itu akan diserahkan kepada kecamatan. Oh kajian, baru masalah kajian Bu ya. Dikira kita sudah launching di tahun 2022 ini, pengolahan sampah itu sudah diserahkan kepada kecamatan Walantaka. Kecamatan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita beri aplaus kepada 3 narasumber kita. Terima kasih. Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwasanya usulan Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk ya ke Simang Wildan. Ada kurang lebih 113 usulan dari 14 kelurahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh artinya menambahkan lagi manakala ketika 113 usulan ini belum masuk kepada aplikasi Simang Wildan ya, mangga untuk ditanyakan atau untuk di-sharing atau untuk ya istilahnya diberikan masukan kepada para narasumber kita. Mudah-mudahan
kemungkinan mungkin masih bisa diinput di Simpang Wildan lagi dan kita bisa mengupload dan juga merekomendasi usulan dari Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu saya akan buka tanya jawab, sesi tanya jawab. Mungkin tidak usah banyak-banyak kali Pak ya. Silakan untuk pertama 3 orang aja. Nanti masalahnya kita langsung akan membacakan perwakilannya dari masing-masing kelurahan, tapi kita minta hanya beberapa kelurahan saja karena mengingat waktu udah sore, dan nanti akan menandatangani berita acara ya, begitu. Maka Bapak Ibu, sesi pertama untuk bertanya dari mana dulu? Ya, 3 penanya dulu Pak Sadli, Pak Jupran ya, Pak Jupran. Terus Pak siapa? Pak Sadli. Nah, yang di belakang? Oh ya, Pak. Oh ya. Maka untuk ini kami persilakan Pak Ustadz dari Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari PUPR tadi bahwa jembatan Setro itu ada kemungkinan ditangani oleh provinsi karena jalannya jalan provinsi. Alangkah baiknya dana yang dialokasikan di situ dialihkan untuk jalan lingkar SMA, jalan lingkar SMA desa kelurahan Tiara. Sebab jalan itu banyak dilalui oleh anak-anak kita yang dari Walantaka yang sekolah ke SMA. Jalannya sangat ya tidak layak lah, banyak jeblogan-jeblogan. Itulah barangkali usulan dari kami, mudah-mudahan alokasi yang oleh kota dialokasikan untuk Setro itu dialihkan ke jalan poros atau jalan lingkungan itu yang tembusnya sampai ke SMA Ciruas. Dan untuk kecamatan Ciruasnya itu sudah dicor sekitar 200 atau 300 meter lah dicor, tapi masuk ke kelurahan Tiara belum. Nah, karena itu mudah-mudahan bisa dialokasikan di situ. Demikian usulan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua MUI. Yang berikutnya Pak Jupran ya, belakang Pak Jupran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, langsung saja Ahmad Jupran dari Kelurahan Pengambilan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Beda barangkali ini Pak. Kita digembar-gemborkan dengan daerah industri dan banyak investor sudah masuk Pak, namun gagal karena satu, perapatan Cipetik dan perapatan Ampel ini sempit, jadi tidak bisa masuk mobil besar ya. Jadi ini tolong bagaimana ini, jadi supaya ada peningkatan untuk pengangguran warga Pebuaran dan Pengambelan khususnya ini ya, umumnya Walantaka. Yang kedua itu masalah usulan tadi 15 miliar ya, dirasa kurangnya. Ini sebenarnya kan kita dibatasi Pak. Sebenarnya untuk pembangunan di masyarakat ini masih banyak sekali Pak, terutama ini bagian drainase dan juga jalan poros yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena kita terdampak oleh pandemi ini anggarannya. Ini tolong seperti Pengampelan itu dari Waduk Ciwaka sampai lapangan bola Bendung Jelalangnya itu 1.500 meter panjangnya dan itu tahun 2019-2020 sudah diusulkan termasuk 2021 untuk bisa dicor Pak, jalan itu jadi jangan diaspal lagi, dicor
karena banyak mobil truk yang masuk, termasuk mobil sampah ya Pak Kabit LH ya. Ini tolong. Jadi itu 1.500 dikurangi jembatan layang tol. Yang kedua dari Cirogol menuju perbatasan ini, apa yang disampaikan Pak Wakil tadi ya, perbatasan ini menarik nih, karena Cisaid sudah dicor Pak. Cisaid ini yang masuk Kabupaten Serang ini. Mohon untuk bisa dilebarkan atau dicor ini Pak. Yang selanjutnya masalah apa ini? Ya udah, terima kasih. Untuk sampah Pak, lupa itu sampah. Pak, sampah ini kebetulan ada lagi Pak, kemarin sudah ada ya, sudah masuk TPA, TPS. Nah sekarang ada lagi sampah liar ini ya, adanya di ujung utara perbatasan juga dengan Cisaid. Ini rupanya sampah liar ini dari pembuaran dan pengampelan. Nah ini memang tanahnya masuk Cisaid tapi lingkungannya masuk kita. Ini bagaimana? Apa bisa diambil oleh LH? Apa bagaimana ini? Mohon petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi ya Pak ya? Satu orang lagi. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya Pak? Nama saya Dede Suryadi dari KKS Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Terima kasih Pak Moderator sudah saya bersama para narasumber. Pada kesempatan ini saya berbahagia sekali ini bisa ketemu dengan orang-orang yang ini ya, dari Bapeda, kemudian dari PUPR, dari lingkungan hidup. Berbicara FKKS Kecamatan Sehat ya, artinya yang paling krusial itu terutama masalah sampah ya. Jadi bagaimana menciptakan kecamatan sehat kalau sampahnya berada di mana-mana. Apabila sekarang Walantaka sampah yang di jalur itu insya Allah sudah tidak ada. Yang dulu ada penumpukan di Pipitan, kemudian di Nyapa, tapi sekarang sudah alih fungsi, jadi tidak ada. Tapi kalau di dalam insya Allah masih banyak, seperti di Pagar Agung, di Triti dan lain sebagainya, di Pabuaran juga ada. Nah dalam kesempatan ini ya artinya pada saat ada pembinaan Pak Wali Kota di Kecamatan Walantaka itu saya juga kebetulan sebagai pengurus Paguyuban Bank Sampah Kota Serang, jadi pernah mengusulkan untuk mengurangi atau mengurai sampah itu dengan cara ya pembayaran PBB itu pakai sampah. Dan alhamdulillah Walantaka sekarang peringkat pertama penghasilan PBB-nya ke Kota Serang ya, alhamdulillah ya. Ya Pak Camat ya, peringkat pertama kan Kecamatan Walantaka. Nah ini ada beberapa warga yang sudah membayar sampah, membayar pajak PBB pakai sampah ke bank sampah. Pada saat tahun 2021 itu ada DAUT ya. Kebetulan saya diundang sama beberapa kelurahan di sana. Saya membentuk bank sampah di sana, tapi tidak tahu jalan atau tidaknya. Nah ini mohon para Pak Lurah ini ya, bank sampahnya digiatkan kembali. Saya berharap nanti pembayaran PBB di tahun 2022 itu biar kelurahan yang mengelola, jadi SPPT-nya nanti. Jadi saya yakin masyarakat kecil juga, padahal kan tidak seberapa bayar PBB itu paling 15.000 sampai dengan 20.000. Itu berat untuk mengeluarkan uang, nilai uang dan itu. Tapi dengan cara membawa sampah ke kelurahan, dan sekarang di Walantaka juga ada pengepul ya, tidak jauh dari kelurahan Pipitan itu pasti menampung itu ya. Jadi sekali lagi untuk Bapeda juga ini Pak Kris ya, saya harapkan ini yang bersentuhan dengan yang langsung dengan masyarakat dari lingkungan hidup, tolonglah nanti ada Komisi 2 juga Pak Dewan. Nah itu jangan yang anggaran-anggaran dimain coret-coret atau bisa dikurangi lah gitu, seperti itu ya. Jadi paling tidak yang bersentuhan dengan langsung saya harapkan, apalagi sekarang ada peralihan pendelegasian ya, tentang kewenangan pengolahan sampah.
Dan saya yakin bisa saja itu TPA Cilowong, tempat pembuangan sampah air, TPSA Cilowong bisa alih fungsi, bisa jadi apartemen atau bisa jadi apa gitu. Seandainya pengolahan sampah itu habis di kecamatan masing-masing. Ya. Kemudian juga PUPR, saya mendapatkan bantuan dari PUPR waktu itu. Tapi dengan catatan ya ada kegiatan dulu Pak Lurah di masyarakat, ada kegiatan, ada temuan pembuangan sampah, dan alhamdulillah saya diberikan bantuan oleh PUPR Provinsi melalui Satker Provinsi Banten waktu itu ada TPS 3R, Reduce Recycle. Ya alhamdulillah itu sekarang sampah yang dari Walantaka itu diambil oleh Cator, dibuang ke tempat saya. Yang tadinya TPS 3R itu harus mengeluarkan sampah membuang ke Cilowong itu 1 hari 3 mobil, sekarang kebalikannya 1 mobil bisa 3 hari gitu. Nah ini alhamdulillah tentunya dalam kesempatan ini dari PUPR ya di barangkali saya lebih bersyukur apabila ada TPS 3R ada di kelurahan ini. Ya agar supaya ya zero waste yang dicita-citakan Pak Wali Kota itu bisa tercapai gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini kan kepada pembayaran PBB pembayaran PBB tahun 2022 itu pada Pak Lurah itu yakin kalau sekarang kita ini bukan jadi ada nilai keuangan dari situ untuk staf kelurahan dan lain sebagainya. Dengan cara kita membeli Rp2.000 per kilogram, kemudian nanti kelurahan bisa menjual pengepul bisa Rp3.000 sampai Rp4.000. Jadi samping PBB yang mudah-mudahan targetnya 80% sampai 100% terpenuhi, juga sampah bisa terurai. Itu barangkali Pak narasumber khawatir kemarin pada saat ada di musrenbang di kelurahan tidak tercatat ini. Mudah-mudahan ini yang ke 114 usulan lah. Ya, tadi udah 113 usulan, mudah-mudahan ini usulan yang ke tambah 1 lah, mudah-mudahan bisa dimasukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.